David tertawa dan mengusap kepala putri kecil. Dia menjawab sambil tersenyum, "Saat kamu besar nanti dan menemukanku suatu hari nanti, dan jika aku masih lajang, maka aku akan menikahimu, oke?" David berkata demikian untuk membuat putri kecil bahagia, tetapi putri kecil yang masih muda menepati janji itu dengan sangat serius. Ketika dia besar nanti, dia akan menemukan kakaknya David dan dia akan menjadi pengantinnya. "Aku akan segera tumbuh dewasa." Putri kecil terus meringkuk dalam pelukan kakaknya David. Merupakan hal terbaik untuk memiliki kakaknya David di sisinya. Ketika semua orang melupakan keberadaannya, dia masih memiliki kakaknya David di sisinya. Tuan muda ketiga, keluarga Sanjaya hampir tiba. Dimas mengingatkannya, "Kakak, dia orang jahat. Dengan adanya kakaknya David, dia tidak takut pada orang jahat lainnya." "Putri kecil, aku pergi." Dia melarikan diri kali ini terlepas dari tentangan dari rakyatnya. Dengan ini rekornya, akan lebih sulit baginya untuk pergi ke luar negeri di masa depan. "Kakak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Putri kecil memegang tangan David dan menolak melepaskannya. Meskipun kakaknya David telah menjelaskan kepadanya mengapa dia tidak bisa tinggal, dia sudah lama melupakannya. Yang dia inginkan hanyalah kakaknya David berada di sisinya sepanjang waktu. "Putri kecil, berbuat baiklah padaku, oke?" David dengan sabar membujuk putri kecil dan tidak sanggup melepaskan tangannya yang memegang erat kemejanya. "Aku tidak mau." Saat dia membayangkan kakaknya David pergi lagi, putri kecil hampir menangis. David mengusap kepala kecilnya dan berkata, "Kamu pasti gadis yang baik, putri kecil." "Aku ingin Kak David, aku tidak ingin menjadi gadis yang baik." Dia tidak ingin menjadi gadis yang baik. Dia hanya ingin kakaknya David berada di sisinya. "Putri kecil, Kak David." Putri kecil memeluk kepala David dan mengusap kepala kecilnya ke kepala David. "Aku tidak ingin kamu pergi." David menjawab dengan sabar, "Putri kecil, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku?" "Aku tidak dapat mengingat apapun." Putri kecil mengerucutkan bibirnya dan hampir menangis saat dia berbicara. "Aku hanya ingin kamu di sini, Kak David. Aku tidak ingin kamu menghilang dalam waktu yang lama." Putri kecil tidak dapat lagi mengingat apapun saat ini. Dia hanya tahu bahwa jika dia melepaskan kakaknya David, dia tidak akan bisa bertemu dengannya untuk waktu yang lama. Dia berharap kakaknya David bisa tinggal bersamanya, dan dia akan menemaninya ke sekolah setiap hari dan mengalahkan orang-orang jahat yang menindasnya seperti sebelumnya. Putri kecil. Bukan hanya putri kecil yang enggan pergi, tapi David juga enggan pergi. Ia mengambil resiko besar untuk datang sejauh ini ketika situasi di negara Am masih sangat mencekam hanya untuk melihat gadis kecil ini. Mereka hanya bersatu kembali sebentar. Dia belum cukup memberinya ciuman dan juga belum menghabiskan cukup waktu bersamanya, jadi bagaimana dia tega meninggalkannya? "Kakak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Putri kecil mengerucutkan bibirnya dan air matanya mengalir di matanya yang jernih. Ia menangis terseduh-seduh seolah-olah menunjukkan kerinduannya pada kakaknya David selama ini. David patah hati saat melihat putri kecil menangis. Dia segera menyeka air mata putri kecil dan berkata, "Jangan menangis, putri kecil. Ayo bermain sebentar lagi." "Oke." Putri kecil mengangguk dan terus memeluk kakaknya David dengan erat, seolah dia akan meninggalkannya dan pergi begitu dia melepaskannya. "Dimas, kamu akan mengurus keluarga Sanjaya. Aku butuh setengah hari." Dengan perintah itu, David memeluk putri kecil dan berbalik untuk pergi. Dimas mencoba membujuknya, "Tuan, sangat disayangkan dia bekerja untuk seorang master yang emosional. Apakah dia benar-benar berpikir akan mudah untuk mengurus keluarga Sanjaya atau orang-orangnya? Dia bisa saja gigit jari untuk banyak hal lainnya,
Tapi tuannya telah mengambil putri dari keluarga Sanjaya, yang kebetulan juga adalah putri dari keluarga Sanjaya. Biji mata semua orang. Akankah keluarga Sanjaga menyerah begitu saja jika mereka tidak dapat menemukannya? Namun betapapun sulitnya, dia tetap harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, ketika dia kembali ke negara A, dia akan mendapat masalah besar. Majikannya adalah saudara yang baik bagi putri kecil, tetapi dirinya yang sebenarnya justru sebaliknya. Dia punya caranya sendiri dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ketika mereka diserang di Jakarta dalam insiden mematikan itu, tuannya hampir mati. Gadis kecil dari keluarga Sanjaya itulah yang menyelamatkan nyawa tuannya. Setelah kembali ke negara A, tuannya tidak bersikap lunak terhadap dalang di balik serangan itu. Tuan muda pertama mereka telah dicopot dari semua jabatan resminya. Dia agak tidak berdaya sekarang. Oh tidak, dia akan mendapat masalah serius. Mengapa dia harus mengkhawatirkan tuan muda pertama mereka kan sekarang? Putri kecil, apakah kamu takut mengikutiku? David berlari cepat sambil menggendong putri kecil. Dia tidak peduli pada hal lain. Dia tidak ingin peduli menjadi pewaris negara A, atau apakah dia adalah permata keluarga Sanjaya. Yang dia ingin lakukan hanyalah bersikap berubah-ubah dan bersenang-senang dengan gadis kecil ini sekali saja. Aku tidak takut selama aku memilikimu. Putri kecil melingkarkan lengannya di lehernya erat-erat dan mengusap wajahnya ke wajahnya dari waktu ke waktu untuk mengekspresikan kegembiraan dan kesenangannya. Oke, kalau begitu pegang aku erat-erat. David mengusap kepalanya dan menempelkannya ke dadanya. Pemandangan pulau ini sungguh luar biasa. Tempat itu lebih cocok untuk pasangan yang sedang berkencan. Sejak tiba, David memperhatikan tempat-tempat yang cocok untuk nongkrong anak-anak. Setelah 2 hari observasi, dia menemukan area pantai pribadi di pulau itu dengan pemandangan yang menakjubkan dan dia berencana membawa putri kecil ke sana. Pulau ini sebenarnya cukup besar. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk berjalan kaki ke kawasan pantai itu. Setelah menghindari pandangan keluarga Sanjaya, David dan putri kecil naik kereta. Kak David, ada orang jahat berbadan besar yang menangkapku dan ibu terakhir kali. Putri kecil sudah lama tidak bertemu kakaknya David, jadi dia bersandar di pelukan kakaknya David dan berbicara tentang apa yang dia temui. Meskipun David berada di negara A dan dia selalu sibuk, dia telah mengatur agar informan tetap berada di sekitar putri kecil. Dia tahu sebagian besar hal yang terjadi pada putri kecil. Beberapa bulan yang lalu, dia mendengar bahwa putri kecil telah diculik. Dia ingin pergi ke New York waktu itu, tapi itu adalah akhir tahun dan dia juga melakukan banyak hal yang harus dilakukan. Dia berada di bawah jarak dekat pengawasan dan tidak bisa melarikan diri, maka dia bisa hanya pergi diam-diam sekarang. Saat dia membayangkan betapa takutnya putri kecil, David memeluknya lebih erat dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu takut?" "Iya, aku takut." Putri kecil mengangguk dengan jujur lalu menjawab dengan suara lembut, "Tetapi ketika aku memikirkan ayah dan Kak David, maka aku tidak takut lagi. Ketahuilah jauh di lubuk hati bahwa ayah dan Kak David akan menyelamatkan aku dan ibu." Seorang anak selalu mengatakan apapun yang terlintas di benaknya tanpa menyembunyikan apapun. Selain itu, dia percaya bahwa ayahnya dan kakaknya David adalah pahlawannya, dan itu adalah fakta yang sangat dia ingat. David tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menepuk kepala gadis kecil itu lagi dan mendekatkannya ke kepalanya. Dia ingin memberitahu dia bahwa dia akan melindunginya selamanya. Sama seperti apa yang terjadi terakhir kali, dia akan melindunginya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. "Kakak, aku sudah belajar menari." Ketika dia mengingat kembali keterampilan menarinya, putri kecil sangat bersemangat. Dia bangkit dan melompat ke pangkuan David,
mencoba menunjukkan langkah tariannya kepada kakaknya David. David menjawab sambil tersenyum, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak menunjukkannya padaku nanti?" Putri kecil mengangguk dan berkata, "Tepat sekali, aku ingin menunjukkan tarianku padamu." David mencubit pipinya yang memerah dan berkata, "Anak baik, Kak David." Putri kecil tersipu dan terjun ke pelukan kakaknya David, memainkan keterampilan genitnya secara maksimal. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.